Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan coba membahas tentang teori atau materi yang pernah saya share pada minggu sebelumnya, yaitu pengenalan PLC, di mana PLC salah satu perangkat atau alat yang digunakan pada teknik pengaturan atau pengendalian pada zaman sekarang ya. Selain nanti ada beberapa microcontroller yang lebih skalanya lebih kecil dibandingkan dengan PLC. Pertama-tama saya akan coba menjelaskan apa sih PLC itu. PLC merupakan singkatan dari Programmable Logic Control, di mana secara bahasa PLC yang Programmable Logic Control ini kalau bisa dipisah antara logic control dan programmable, itu yang paling signifikan dari pengertian PLC. Jadi kalau hanya logic control itu kita bikin sendiri dan itu tidak bisa diprogrammable. Misalkan kita hanya membuat saklar on sama off ya, hanya ada dua pilihan, on sama off, start atau stop ya. Bisa bikin suatu program, suatu rangkaian hanya menyalakan dan mematikan saja, dimana kita misalkan hanya on sama off saja, berarti kita hanya memerlukan saklar satu ya. Misalkan saklar rumah, misalkan untuk menyalakan lampu, satu lampu hanya on sama off saja, berarti hanya switch saja yang diperlukan. Kemudian kita misalkan dengan perangkat yang sama dengan switch yang kita bikin itu, misalkan dengan kita ingin menambahkan satu kontrol yang lain dengan sifat yang sama saja, berarti kalau misalkan konvensional tanpa menggunakan PLC, itu kita harus merakit atau menambah lagi perangkat yang serupa. Misalkan hanya lampu satu jadi dua, berarti switchnya juga kita harus tambah menjadi dua. Tetapi dengan Programmable Logic Control yang kapasitasnya misalkan ada 10 kapasitas I/O, berarti kita hanya memprogram ulang atau program yang sama untuk membuat rangkaian yang selanjutnya. Itu kenapa bisa dibilang dengan Programmable Logic Control. Di sini di teori yang kemarin saya share, di sini ada teori ya, itu diperkenalkan pertama kali pada tahun 1969 oleh si Richard E. Morley yang merupakan pendiri Modicon Corporation ya. Kemudian ini Modicon itu kependekan dari Modular Digital Controller, nanti bisa dibahas ya, dibaca aja ya. Ini secara teori bahwa pada pertama saya pernah mengatakan bahwa satu sistem kendali itu ada input, ada proses, ada output. Ini ada programmable-nya logic control itu sebagai prosesnya ya. Nanti measurement dan kontrol sebagainya itu output ya, nanti outputnya. Contoh ini ada input, ada proses, ada output. Misalkan saya contohkan tadi saya membuat satu saklar lampu, ini saklarnya, ini lampunya, misalkan outputnya, ini prosesnya ya. Kalau misalkan kita konvensional, kita harus tambah lagi switch, tambah lagi ini kabel dan sebagainya. Tapi kalau pakai PLC kita hanya menambahkan inputnya saja, outputnya itu tidak perlu lagi menambahkan satu proses ini ya. Oke. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya nanti untuk untuk pengenalannya. Ini ada beberapa bagaimana diisi input modul. Ini menjadikan nanti ada relay dan sebagainya. Kemudian ini ada yang dilakukan PLC apa saja. Supervisory control. Yang pertama ini ada tadi soft joystick ya.
kemudian ada sequence control, kemudian ini ada input. Tadi inputnya misalkan dari limit switch, kemudian dari proximity switch atau photoelectric sensor. Outputnya nanti bisa ke kontaktor atau komponen yang lainnya ya. Nah, contoh output ada lampu indikasi, ada relay, ada inverter atau motor starter. Ini bahasa pemrogramannya, ada diagram leader, ada instruction list, ada function chart, kemudian high level language. Ini biasanya dengan menggunakan Visual Basic. Ini ada ininya ya. Jadi seperti ini. Saya akan coba putarkan sebuah video, nanti kita coba bahasnya. YouTube nanti misalkan kalian bisa juga searching atau video hari ini juga sudah mengalami revolusi dunia yang keempat. Salah satu contoh penggunaannya, ada conveyor dan mesin ya. Kita berpikir kalau misalkan ini menggunakan manusia, berapa banyak manusia yang harus digunakan. Kemudian kalau ini masih menggunakan konvensional, berapa komponen yang diperlukan untuk merakit sebuah satu sistem mesin ini. Bisa menggunakan programmable, sehingga bisa di set atau di program kalau inputnya tanpa harus melalui satu komponen proses. Nah, kecuali kalau input dan outputnya itu ada lagi. Nanti berarti ada outputnya ini solenoid, kemudian sudah ada valve, jadi nanti kalau penuh nanti dimasukin ke sini, kemudian mantap. Nah ini tadi kita bahas ada pakai diagram leader, ada status list, dan yang terakhir itu yang high level language yang menggunakan Visual Basic. Ini gambaran atau ini diagram leader seperti ini diagram leader ya. Jadi seperti rangkaian listrik biasa, cuma bahasa diagram leader ini disimbolkan. Nanti disimbolkan misalkan di sini ya push button, di sini misalkan keep, di sini relay dan sebagainya. Ini bedanya dengan rangkaian listrik biasa. Nah, ini contohnya ini sedikit. Jadi ini menjadi praktis, sistem komponen bisa menjadi praktis, fleksibel dan cepat ya. Terima kasih, itu yang di YouTube, nanti saya juga share linknya. Jadi pertemuan yang akan datang mudah-mudahan saya bisa menyampaikan untuk bagaimana perbedaan. Saya nanti gambarkan, saya kasih minta waktu untuk minggu depan, saya akan coba gambarkan bagaimana kalau saya membuat rangkaian listrik secara konvensional dan dibandingkan nanti dengan rangkaian listrik rangkaian menggunakan PLC. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.